wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Zona Tani. Kali ini bersama saya Rizkia Ambrina. Saudara, tentunya di setiap episodenya kita akan membahas mengenai sektor pertanian dan tentunya akan bermanfaat dan juga menjadi inspirasi untuk pemirsa. Hari ini kita akan membahas mengenai pembinaan ekonomi petani produktif. Kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Ibu Trihandayani SP, penyuluh Kota Palembang. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga ini kita akan membahas mengenai pembinaan ekonomi petani produktif ya. Untuk Ibu Trihandayani ini penyuluh di wilayah binaan Lemabang, wilayah binaan Lemabang ya. Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang. Nah, kalau untuk pembinaan yang dilakukan ini seperti apa saja, Bu? Silakan. Oke. Baik, saya penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang. Jadi kalau untuk penyuluh pertanian itu dia punya wilayah masing-masing. Jadi wilayah yang memang tanggung jawab dia untuk pengembangan semua potensi pertanian. Jadi kalau di Lemabang itu lingkup kerja saya itu di Kecamatan Ilir Timur 2. Kalau di Ilir Timur 2 itu kalau potensi lahan itu kan tidak terlalu banyak karena memang sudah padat penduduk seperti itu. Iya. Ya. Kalau untuk saya yang memang tupoksi sehari-hari penyuluh itu di Pulau Kemarau mungkin sudah sangat familiar dan mungkin banyak orang tidak tahu kalau di situ juga ada padi seperti itu. Oh, ada padi. Ada padi walaupun luasannya tidak terlalu besar. Nah, mungkin kalau untuk di sini saya mungkin lebih menyoroti bukan ke budidaya tapi kepada sosial ekonomi. Karena di situ kan kalau untuk potensi pertanian karena dia perkotaan, jadi lebih banyak pangan olahan di mana kami pengembangan untuk permodalan untuk petani. Makanya di sana ada 2 gapoktan yang saya bina, itu gapoktan usaha bersama dan gapoktan Surya Gemilang, di mana petani tidak lagi kesulitan untuk permodalan. Jadi kita sudah punya akses modal sendiri seperti itu. Yang memang itu berdasarkan hasil dari pengembangan bantuan dari kementerian. Dan ada lagi pangan olahan mungkin lebih kalau orang belum tahu itu mokaf, Mbak. Jadi tepung mokaf di Kelurahan 2 Ilir kita juga ada UPH namanya unit pengolahan hasil. Jadi kalau kita selama ini konsumsi terigu itu mendukung swasembada pangan, jadi kita pengembangan dari ubi kayu untuk bisa mensubstitusi terigu tadi dengan tepung mokaf. Jadi untuk wilayah binaan saya itu hal-hal yang saya lakukan sehari-hari itu tadi beberapa produk atau kegiatan yang saya kerjakan di wilayah binaan Lemabang. Baik, berarti kalau untuk pangan olahannya sendiri ini tepung ya Bu ya yang memang dihasilkan tepung mokaf, ya? Tepung mokaf ya namanya ya, baru dengar juga Bu sebenarnya. Oh begitu, nah makanya mungkin dari kesempatan ini saya boleh juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita ada tepung namanya tepung mokaf ubi kayu. Jadi kalau terigu itu produk impor, jadi kita bisa membuat sendiri bahkan di rumah-rumah seperti itu kan untuk kemudian menjadi pangan yang memang lebih sehat karena dia produk yang gluten free seperti itu. Baik, biasanya kan juga kalau terigu untuk produksinya juga di Indonesia masih minim ya. Kita lebih banyak ambil di luar ya kalau untuk terigu impor ya. Tapi sekarang ini ada inovasinya untuk di daerah juga sudah bisa menghasilkan ya namanya tepung mokaf. Nah, kalau pembinaannya sistem dari pembinaannya sendiri ini biasanya seperti apa nih Bu dari penyuluhannya? Ya, kalau kita penyuluhan pertanian itu ada sistem laku, jadi latihan kunjungan. Sebagai kita petugas juga kan bagaimana kita, jadi proses penyuluhan itu adalah proses pembelajaran, di mana kita menjadi pendamping dari petani, apa yang menjadi sumber atau potensi pertaniannya bisa kita kembangkan. Nah, kalau saya itu sistem pembinaan itu jadi memang kunjungan, potensi apa pertanian di situ yang bisa saya kembangkan. Kalau untuk saya kemarin itu makanya saya bilang di sini pembinaan usaha tani yang produktif itu lebih ke permodalan. Jadi kami pada tahun 2008 itu mendapat bantuan, itu bentuknya program pengembangan usaha agribisnis perdesaan. Jadi kita dari kementerian itu dibantu dana 100 juta. 100 juta itu untuk membantu modal petani karena dari dulu kan masalah klasik dari sektor pertanian itu adalah akses modal, Mbak. Jadi kan beresiko karena pertanian kan resiko alam, resiko gagal panen seperti itu kan. Nah, makanya dari Kementerian Pertanian mengharapkan jadi kelompok-kelompok itu bisa memang mandiri, jadi mengelola sendiri. Alhamdulillah dari dana 100 juta itu kemudian bisa berkembang sekarang hampir 1 miliar seperti itu. Makanya kemarin juga ada lagi satu gapoktan Surya Gemilang yang sempat bermasalah dan saya berpikir untuk bisa memperbaiki. Makanya kemarin itu ada sempat mendapatkan penghargaan yang kemarin saya itu karena memang bentuk
karena PUAP ini seluruh Indonesia dapat Mbak, tapi karena namanya sensitif sekali untuk masalah simpan pinjam dan keuangan ini untuk pengembalian, makanya dari beberapa PUAP yang sudah dibantukan hanya beberapa yang bisa berkembang saat ini, termasuk salah satunya Gapoktan kami seperti itu. Gapoktannya. Tapi kalau untuk permodalan ini nih, untuk di wilayah IT Ilir Timur 2 Kota Palembang ini, selain untuk di tepung mokaf ini, apa ada di pangan olahan lain lagi atau pertaniannya bebas mau? Bebas Mbak. Jadi mungkin kalau untuk usaha, PUAP itu pengembang usaha agribisnis perdesaan. Jadi semua sektor agribisnis dari pertanian, dari hulu, hilir, dan on farmnya seperti itu. Tapi karena di wilayah saya itu untuk lahan sudah sedikit dan memang wilayah kerjanya di 2 ilir dan 5 ilir, jadi memang potensi pertanian yang ada tuh memang pangan olahan saja seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang membuat lebih cepat berkembang karena memang kayak orang jual-jual keripik, jual-jual sayur di pasar, seperti itu sembako yang seperti itu. Jadi memang kelompok tani binaan saya itu lebih ke manajemen simpan pinjamnya dan bagaimana kami pengawasan dan pengelolaan administrasi dan laporan yang kami buat bank mini lah di kelurahan itu seperti itu. Ya. Berarti kalau untuk sektornya balik ke petani masing-masing ya Bu ya? Untuk usahanya. Untuk usahanya. Tapi kalau untuk permodalannya ini seperti apa kriterianya? Apa memang harus petani yang dilihat dulu potensinya memang sudah berjalan atau mungkin bisa nih untuk pedagang pertanian misalnya seperti apa nih? Kalau untuk kriterianya dia memang harus masuk di dalam kelompok tani. Oh, harus masuk. Iya, jadi kalau untuk pembinaan pun kami memang membina yang memang sudah masuk dalam kelompok tani seperti itu. Untuk mendapatkan bantuan PUAP ini pun kita memang sudah harus ada kelompok tani. Jadi tidak bisa satu orang yang kita bantu. Jadi memang administrasinya dia harus terdaftar dulu di kelompok, ada sistem penyuluh pertanian dari kementerian yang memang sudah harus terdaftar seperti itu, dan kita lihat juga usahanya apa memang di sektor pertanian yang memang kita bantu, dan dananya pun untuk awal tidak bisa langsung besar karena kita kan tes draft dulu Mbak. Untuk awal apakah memang orang ini mau untuk mengembalikan, karena kan kadang-kadang cuma pengen dapat bantuan tapi tidak mau pengembalian, dan itu akan menghambat kita dalam pengembangan dana kita ini tadi seperti itu. Risikonya tinggi ya pastinya. Betul, sensitif sekali Mbak kalau untuk simpan pinjam. Makanya kita administrasi ada buku kayak buku bank. Jadi simpanannya berapa, pinjamannya berapa, itu semua tercatat seperti itu, dan kita juga ada laporan keuangan yang memang kita akumulasikan untuk tiap bulan dari awal 2008 sampai sekarang kita ada untuk administrasi itu lengkap seperti itu. Tapi kalau untuk simpan pinjam ini bagaimana nih untuk peluangnya saat ini? Memang sudah banyak untuk petani yang sudah mau atau mungkin masih agak ragu nih? Yang namanya simpan pinjam kadang agak takut yang tidak bisa mengembalikannya lagi atau takut dengan, tapi ada beberapa orang yang mikirin baliknya nanti ya. Gimana nih kalau untuk peluangnya saat ini? Tapi kalau untuk peluang alhamdulillah kalau 2008 kan kita cuma untuk 8 kelompok dan 80 petani yang kita bantu karena keterbatasan waktu itu dananya baru 100 juta seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah sudah 12 kelompok dan 216 anggota kelompok seperti itu. Karena memang Mbak dari segi jaminan kita tidak pakai jaminan. Karena memang ini kan bantuan kementerian untuk permodalan seperti itu. Kalau kita akses ke bank kan kita harus ada jaminan, administrasi yang jelimet seperti itu ya. Tapi kalau kita di Gapoktan kita bikin sistem yang memang memudahkan seperti itu. Untuk pengembalian juga kita hanya untuk bagi hasil bahasanya tuh dengan 1% per bulan. Jadi kalau untuk 1 juta untuk pinjaman awal dia hanya mengembalikan 1.100.000 untuk 10 bulan periode pengembalian. Jadi dia hanya mencicil 100.000 dan 10.000 untuk bagi hasilnya tadi. Saya rasa untuk usaha-usaha kecil basis pertanian yang baru memulai bahkan itu sangat membantu sekali kalau kita bandingkan dengan mungkin untuk perbankan atau mungkin ke lembaga keuangan lainnya seperti itu. Wow, berarti juga ini sangat memudahkan ya. Tidak ada jaminan, bisa dibilang juga itu untuk bunganya cuma 1% ya. 1% per bulan. Jadi banyak sekali untuk masyarakat yang ingin mengembangkan pertaniannya tapi memang sulit terkendala modal ya. Nah tapi kalau misalnya nih untuk petaninya sendiri seperti apa nih kalau memang misalnya yang saat ini sudah menjadi kelompok tani, ini rata-rata apa nih sektor di pertaniannya? Nah itu tadi karena kita untuk wilayah saya itu kan Ilir Timur 2, tapi untuk PUAP ini tidak semua kelurahan dapat bantuan PUAP. Oh tidak semua hanya ya? Jadi untuk kelurahan 2 ilir dan 5 ilir.
Itu pun berdasarkan karena dulu untuk akses modal mereka ada program lagi sebelumnya. Ini hasil evaluasi dari program namanya P4K, program peningkatan pendapatan petani nelayan kecil. Saat itu mereka masih akses ke bank, evaluasi lagi kan memang ribet, harus antri, harus misalnya wawancara, terus pengembangan mereka tanggung renteng, saat satu orang tidak bisa mengembalikan yang lain pun terdampak, seperti itu kan. Nah, berdasarkan hasil itu jadi kementerian mengevaluasi, makanya dibuat program PUAP, pengelolaannya tuh langsung kelompok didampingi sama saya selaku penyuluhnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk itu ya memang usaha-usahanya lebih ke jual-jual keripik, bahkan yang sarapan pagi itu kan memang pertanian ya, bahan bakunya misalnya kayak nasi uduk, kue-kue bisa, catering gitu kan, lebih ke apa namanya sektor usaha lain yang berbasis pertanian. Intinya sektor pertanian yang lebih ke apa namanya sektor yang pengolahan hasil seperti itu. Oh baik, berarti tidak hanya untuk fokus pertaniannya memang berkebun saja ya? Ya, karena memang lahan kita juga terbatas. Betul, Mbak. karena kita kalau untuk di wilayah Ilir Timur 2 Palembang bisa dibilang sudah termasuk perkotaan ya, sudah padat penduduk juga. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dan tetaplah bersama kami dalam program Zona Tani. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani dan kita masih membahas mengenai pembinaan ekonomi petani produktif dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Trihandayani SP Penyuluh Kota Palembang. Dan tentunya ini kalau untuk simpan pinjam dan juga untuk permodalan dari petani ini pastinya ada risikonya tersendiri ya Bu ya. Kalau untuk risikonya tersendiri ini bagaimana dan juga menghadapinya seperti apa? Iya, baik. Makanya saya selaku penyuluh pertanian itu kalau kadang-kadang kan kita program ini kalau sudah bergulir kadang lebih susah untuk monitoring ya bahasanya ya. Kadang-kadang program berjalan sudah saja, tapi kita membuat apa namanya sistem yang memang pencairan ataupun setoran itu memang kita buat satu pertemuan dalam 1 bulan. Itu pun salah satunya biar tidak ada penyelewengan. Kan kadang-kadang kan penyelewengan bisa dari pengurus atau bahkan saya petugas seperti itu atau juga anggota seperti itu. Jadi kita buat pertemuan yang memang kita di sana pengurus bertemu yang memang yang menyetor juga datang hari itu seperti itu kan, itu tiap tanggal 16 tiap bulannya. Dan kita juga ada sistem yang memang kepercayaan Mbak, karena kita tidak ada jaminan tadi. Jadi ketua-ketua kelompok itu kita memang harus menekankan dari awal anggota-anggota yang kira-kira kita bisa tahu karakter orang-orangnya seperti itu, dan kita utamakan yang memang domisilinya memang tempat tinggal pribadi, tidak mengontrak seperti itu ya, karena kan kita tidak ada jaminan bahwa dia, kan kita tidak tahu di awal mungkin sepertinya baik, karakternya bagus, seperti ya memang mau mengembalikan 1 juta dia aman, 2 juta, 3 juta, dan saya tidak menutup bahwa memang ada yang seperti itu. Makanya dari kami juga ada namanya dana cadangan. Jadi dana cadangan itu antisipasi, karena kan permodalan ini kan ada resiko ke depan. Bagi anggota-anggota yang memang sudah tidak bisa kita telateni, pendekatan ke keluarga atau bahkan mungkin dia memang sudah tidak bisa mengembalikan, nah kita bisa menutup itu dari dana cadangan seperti itu. Jadi sistemnya memang sudah kita buat seperti apa namanya lembaga keuangan seperti itu. Jadi kita punya sendiri untuk akses modal gitu. Sekarang pun mungkin dari 1 juta ada yang bahkan sudah sampai 15 juta. Jadi mungkin kalau dia misalnya ada satu petani kami yang usaha pempek seperti itu, dia mau beli freezer, mau apa untuk pengembangan usaha, mungkin tidak cuma di Palembang, pempek kita bisa kemanapun yang ke Lampung atau apa. Jadi kan memang dia punya kapasitas penyimpanan baik bahan baku segala macam, dia bisa akses ke kita 15 juta, dan memang dengan bunga yang tadi 1% per bulan itu kan sangat ringan seperti itu. Betul, karena kan ini tidak ada jaminannya ya. Iya, itu kalau sampai 15 juta pun tidak ada jaminan yang harus diagunkan seperti itu. Kalau misalnya memang gagal bayar pastinya ada agunan yang bisa dijadikan jaminan ya. Tapi ini tidak ada jaminan, jadi memang kriterianya juga harus dilihat benar-benar ya. Dan kita pun untuk sampai 15 juta tidak seluruh anggota. Kita kan bisa mengevaluasi. Kalau misalnya dari angsurannya
sudah mulai macet-macet nih. Betul. Kalau untuk 1 juta ya nantilah ditahan dulu untuk 2 juta atau bahkan 3 juta. Kita juga ini kenapa nih, masalahnya apa seperti itu. Dan memang kita dari kita juga memang pendekatan ke kelompok seperti itu, tidak bisa kita lepas-lepas saja seperti itu. Tapi kan namanya usaha tuh kadang ada naik turunnya dan juga kita tidak menutup kemungkinan bahkan ada usaha yang memang tutup ya sampai bangkrut ya. Itu memang ada pernah terjadi atau seperti apa nih? Jadi sampai pinjamannya juga memang tidak bisa memungkinkan lagi untuk dikembalikan, itu seperti Kalau apa? untuk sampai sejauh ini tuh belum terjadi seperti itu. Ya? Tapi memang ada, tapi kita mungkin untuk bulan ini tidak bisa bayar, mungkin boleh untuk bagi hasilnya saja. Nanti untuk misalnya pinjaman pokoknya bisa nanti bulan depan, atau mungkin nanti kita buat lagi nih kalau memang berat misalnya sudah 15 juta kita angsurannya kita kecilkan seperti itu, mungkin lebih banyak lagi untuk periode pengembalian seperti itu. Jadi memang sistem kekeluargaan yang kita tanamkan seperti itu, karena kan seperti ini kan memang bantuan dari kementerian yang memang harus kita mudahkan untuk petani seperti itu. Dan sampai sejauh ini alhamdulillah sih belum ada yang seperti itu dan mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Tapi memang itu tadi bagaimana dari 2 ilir alhamdulillah progresnya bagus. Nah, yang di 5 ilir itu kan sempat bermasalah seperti itu kan. Ya itu tadi, itu sebenarnya kalau dari segi tanggung jawab bukan tanggung jawab saya, karena itu peralihan petugas waktu itu. Saat itu dari laporan tuh bagus, tapi ternyata real di lapangannya bermasalah seperti itu. Dan ternyata itu tadi, karena kan kita kadang-kadang kejahatan itu bukan karena ada niat tapi ada kesempatan. Saat tidak ada pengawasan dari pengurus itu bermain seperti itu. Nah, itu tadi tidak berkembang. Nah, saya selaku petugas bagaimana ini bisa bermanfaat untuk orang lain, jadi saya coba perbaiki saat itu. Makanya kemarin itu yang salah satu yang menjadi kriteria penilaian saat mendapat penghargaan itu seperti itu. Karena kan dari banyak Mbak, se-Indonesia PUAP ini kan lumayan dananya 100 juta dana masyarakat itu kan yang dikumpulkan dari pajak-pajak gitu kan. Karena saya berpikir sayang sekali kalau misalnya ini menguap begitu saja bahasanya. Makanya kita telateni, alhamdulillah sekarang sudah bisa berkembang. Dan dari pengurusnya juga yang tadinya tidak bisa membuat pelaporan, karena saya sudah ada pengalaman yang di 2 ilir, akhirnya saya telateni. Karena kan penyuluh itu Mbak, merubah sikap, pengetahuan dan keterampilan petani. Dan itu sulit sepertinya seperti itu. Kadang-kadang kan SDM-nya bisa, tapi kadang-kadang kan namanya pertanian ini kadang bukan fokus utama mereka, hanya sampingan. Ya, betul. Mereka melihat laporan keuangan itu hal yang menjelimet seperti itu. Karena kan tapi kalau kita lakukan tiap bulan itu akan sudah tahu gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah sudah bisa berkembang dan sudah bisa berjalan dengan sistem yang saya berlakukan di 2 ilir seperti itu. Tadi sempat disinggung juga nih bahwa untuk penyuluh pertanian yang dari wilayah Lembabang ini sudah mendapatkan penghargaan ya Bu ya. Itu penghargaannya seperti apa nih, boleh diceritakan? Kemarin itu jadi Kementerian Pertanian itu ada event per 5 tahun namanya Penas Pekan Nasional. Jadi di Penas itu juga ada pemberian penghargaan banyak Mbak, nggak cuma untuk penyuluh pertanian. Jadi Bupati Wali Kota, Gubernur, bahkan Kepala Dinas yang memang sudah mempunyai sumbangsi besar untuk negara yang memang bisa dijadikan teladan seperti itu. Nah, jadi tahun kemarin saya sempat diajukan untuk itu dengan proses yang Masya Allah verifikasi di lapangan, presentasi di Sekretaris Militer Presiden seperti itu ya. Saya pun merasa nggak pede gitu kan, karena saya merasa belum seberapa. Karena kalau dari penyuluh untuk luasan tuh kawan-kawan di daerah tuh kan lebih banyak tanggung jawabnya, untuk padi sampai ratusan jutaan hektar seperti itu. Dan saya merasa, nah itu tadi dari sistem saya sudah bagus seperti itu, memang ada laporan, ada buku yang memang tercatat dari awal seperti itu, dan saya ada yang bermasalah saya bisa memperbaiki, bahkan sekarang bisa memberikan manfaat lagi. Nah, itu yang mungkin jadi kriteria penilaian dari Sekretaris Militer Presiden sehingga saya mendapat penghargaan seperti itu. Bentuknya memang diajukan dari kementerian untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden waktu itu. Penghargaannya bukan main-main untuk penilaiannya ya Bu ya, pusing juga ya penilaiannya. Banyak sekali ya memang dilakukan penilaian, sampai ada yang datang juga ke Kota Palembang. Ada tim Sekretaris Militer Presiden waktu itu. Jadi mereka tim datang, waktu itu saya bersama dengan Gubernur kita Pak Herman Deru. Beliau waktu itu inovasinya PPEP, pengangkatan penyuluh pertanian tenaga kontrak.
dan dengan GSMP-nya, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Terus ada kepala dinas kita, Dinas Pertanian dan Hortikultura, beliau dengan digitalisasi pertanian, beliau juga mendapat penghargaan. Ada juga salah satu lagi bupati dari Musirawas, atau waktu itu saya kurang paham karena memang penilaiannya tidak bareng. Karena kalau gubernur sama kepala dinas bareng saya juga di waktu itu kan. Nah, kalau saya dari penyuluh pertaniannya, petugas di lapangan, apa yang sudah saya lakukan di wilayah binaan saya. Nah, itu bentuknya waktu itu ya tentang pengembangan dana PUAP ini tadi. Wah, luar biasa ya, ini suatu kebanggaan juga ya pastinya. Iya Mbak, ya. alhamdulillah rezeki ya Mbak. Rezeki Saya juga nggak berharap untuk itu karena pada saat itu Mbak, saya tuh masih tenaga kontrak waktu itu. Jadi saya itu berawal dari tenaga bantu penyuluh pertanian. Tahun 2007 saya diangkat dari presiden juga waktu itu SBY, tapi dengan tenaga kontrak 10 bulan dengan honor yang masih terbatas. Seperti saya 10 tahun itu kontrak seperti itu. Makanya saya sangat benar-benar merasa diapresiasi oleh pemerintah apa yang sudah saya kerjakan puluhan tahun, bahkan sampai 15 tahun, dan akhirnya pada tahun 2023 kemarin baru diapresiasi seperti itu. Wow, perjalanannya panjang ya. Panjang Mbak, panjang sekali. Sampai memang akhirnya bisa mendapatkan penghargaan dan juga bukan hanya penghargaannya saja yang dicapai tapi bermanfaat untuk itu masyarakat tadi, Mbak. lainnya ya. Itu yang menjadi karena banyak sekali mungkin untuk permodalan ini memang masih kendala ya. Apalagi untuk mengembangkan usaha-usaha. Nah, pastinya untuk permodalan baik pun juga ini dari kegiatan tepung mokaf tadi ini pastinya ada kendala nih. Kalau untuk kendala-kendala mungkin dari tepungnya dulu nih. Biasanya kendalanya apa kalau cuaca ataupun pembuatannya? Kalau tepung mokaf itu kendala yang memang utama itu dari hal pemasaran, Mbak. Seperti halnya Mbak kan mungkin belum tahu itu mokaf apa juga. Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin memang kalau misalnya orang tidak kenal maka tak sayang seperti itu ya. Maka kalau mokaf untuk pemasaran kami masih terkendala karena sekarang kami baru pendekatan kepada pengusaha-pengusaha kue yang memang sudah memakai mokaf untuk segmen pasarnya. Harapan kedepannya seperti apa nih Bu? Tentunya untuk pembinaan ekonomi petani yang lebih produktif lagi. Iya, harapan kami ya mungkin ke depan bisa menjadi contoh untuk yang lain. Jadi petani juga bisa memang mengelola sendiri yang memang sudah menjadi program pemerintah, karena kan banyak program pemerintah yang mungkin tidak bisa berkelanjutan karena sulit sekali Mbak untuk membina kelompok tani karena kita berinteraksi dengan masyarakat. Banyak konflik-konflik yang memang kadang tidak bisa kita pecahkan dengan waktu yang singkat seperti itu, dan mungkin sebagai penyuluh memang dituntut untuk lebih punya semangat dan gigih gitu ya. Makanya ke depan mudah-mudahan bisa berkembang baik dan mokaf kami juga bisa lebih dikenal lagi dan bisa menjadikan Sumsel sehat dengan mokaf seperti itu. Motif itu kan. Ini tepung mokafnya makin dikenal ya harapannya tentunya, dan juga untuk permodalannya juga dari pembinaan ekonomi ini juga makin berkembang, lebih banyak lagi membantu masyarakat, baik pun juga peluang usaha ini lebih meningkat lagi dan tentunya dapat meningkatkan perekonomian warga. Baik, terima kasih Bu Trihan Hidayadi, SP Penyuluh Kota Palembang sudah hadir bersama kami, sudah memberikan informasi mengenai pembinaan ekonomi petani produktif. Terima kasih Bu. Sama-sama, Mbak. Dan saudara, demikian Zona Tani kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.